Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba melanjutkan ya untuk analisa struktur 1 metode slope deflection, bahwa di minggu lalu ya kita sudah membahas mengenai langkah-langkah A sampai D, di mana diselesaikan dengan metode eliminasi substitusi, bisa juga dengan metode matriks. Kita mendapatkan momen ujung MAB 0, MBA 215,4, MBC 215,4 sama kebetulan, dan MCB ini agak berbeda sedikit, cuman terpaut 0,1 ya. Kemudian MDC itu 36 ya, sehingga apabila kita buat ya, seperti ini ya. Jadi ini free body-nya akan kita hitung. Di sini momennya yang tadi kita masukkan, ini momen 0 MAB, maka di sini MAB-nya 0 ya. Kemudian MBA dan MBC itu harus sama ya. Kalau memang berbeda, kita cari rata-ratanya saja. Di sini kebetulan sama 215,4 dan 215,4, hanya berbeda tanda. Kita buat di sini yang di sini plus dan di sini minus ya. Ya, di sini plus minus. Kemudian yang untuk momen C, baik dia CB dan CD, di sini ternyata ada terpaut 0,1 selisihnya, maka ini bisa kita rata-ratakan ya, atau diambil salah satunya ya. Di sini diambil sebesar 147,23 ya. Jadi MCB dan MDC ya. Kemudian yang ini juga kita ambil sebesar 36 ya, yang untuk momen di titik D ya. Momen titik D itu 36, karena di sini diambil dari 24 dikali 1,5 ya. Jadi 24 kali 1,5 begini momennya, putarannya ke arah kanan. Maka reaksi momen perletakan dia berlawanan terhadap reaksi beban. Oke, di sini free body ya, artinya kita coba mencari di sini reaksi ujung akibat beban yang bekerja. Nah, jadi reaksi perletakan akibat beban yang ada ya, 24, 16 ini. Kemudian reaksi ujung akibat momen yang bekerja, momen ujung. Jadi ada dua reaksi yang kita cari, dan nanti reaksi ini yang ujung dan momen ini akan kita jumlahkan sehingga dapat nanti penjumlahannya menjadi di sini menjadi RA, penjumlahan momen yang ini menjadi RB, yang ini menjadi RC, dan ini menjadi RD atau reaksi peletakan di titik D ya. Kita akan bahas di sini, kita potong ya, potong untuk yang batang AB yang ini ya, batang AB ya. Di sini batang AB, untuk pembahasan pribadi batang AB, bahwa di sini akibat beban ya, akibat beban kita hitung di sini bebannya ada beban merata sebesar 24 kilonewton per meter. Di sini kita kalikan dengan panjang beban itu adalah 6 meter. Dikarenakan beban itu merata di sepanjang batang, maka otomatis reaksi peletakan A dan reaksi peletakan B itu sudah pasti sama, artinya 24 dikali 6 meter itu dibagi 2, artinya setengah kiri dan setengah kanan, maka dapatnya di sini plus 72 ya, plus 72. Di sini 72 ya, di sini yang B juga 72 ya. Kemudian kita hitung lagi reaksi ujung akibat momen ujung. Tadi kan sudah beban yang bekerja, sekarang untuk momen ujung. Kita momen ujung sudah dapat tadi MBA ya. Di sini MBA ini 215,39. Oke. Di sini kalau kita lihat batang AB, apabila diberikan momen ya yang searah jarum jam ini ya, otomatis batang itu akan seperti ini ya. Batang itu akan bagian A, titik A-nya akan terangkat, titik B akan turun, sehingga kalau dia terangkat maka akan timbul reaksi peletakan yang berlawanan dengan arah dia terangkat itu, yaitu ke bawah. Kalau ke bawah berarti dia minus ya. Berbeda dengan titik B ini dia akan menahan terhadap batang yang berputar ke arah kanan, maka reaksinya adalah reaksi menahan di reaksi plus ke atas, yaitu plus ya. Maka di situ sudah kita dapatkan minus plusnya ya. Minus plus tinggal angkanya saja, minus plus ya, tinggal angkanya saja. Angkanya caranya begini. Di sini momennya 0, di sini momennya 215, maka kita jumlahkan 215,39 ditambah 0
ya, 215 tambah 39,0 tetap angkanya itu sendiri ya, 215,39. Plus minusnya tergantung perputaran tadi. Maka ini dibagi dengan panjang, sehingga dapatlah 35,898 kilonewton ya. Nah, dibagi dengan panjang batang, sehingga kita langsung masukkan sini 35,898 adalah daerah dia yang titik A adalah minus ya, karena dia menahan terangkatnya batang, maka dia minus. Sementara ini adalah menahan turunnya batang, maka dia plus ya, ini plus. Oke, kemudian 72 ditambah 135 ini dijumlahkan sehingga dapatlah 36. Begitu pula ini 72 tambah 35 maka dapat 107 ya, ini plus ini minus ya. Ini ya sudah dijelaskan di sini. Maka dapat yang ini langsung karena tidak ada dia adalah di ujung, maka dia langsung dapat 36,102. Sementara yang ini belum bisa kita jadikan reaksi peletakan di B karena di sini masih ada reaksinya yang sebelah kanan. Ya, kita cari dulu. Oke, kita masuk ke batang BC ya. Di batang BC, di sini kita ada beban merata ya, beban merata sebesar 16 kN per meter. Di mana bentangnya itu adalah panjangnya 12 meter. Di tengah-tengah bentang itu ada 80 kN ya, di tengah-tengah. Artinya kalau beban itu merata sepanjang batang dan dia beban terpusat di tengah-tengah atau center daripada batang itu, maka itu otomatis reaksi peletakan di kiri dan di kanannya akan sama ya. Caranya dibagi dua saja. Jadi 16 dikali 12, 16 dikali 12 dibagi 2. Dan 80 udah langsung dibagi 2. Ya, jadi sehingga ini beban merata tadi 16 kali 12 bagi 2 itu adalah 96, ini dianya ya. Kemudian 80 dibagi 2 adalah 40 ya. Ini dianya ya, 40. Jadi kalau dijumlahkan total itu 136 kN. Kemudian untuk akibat momen ya, momen di sini ada dua kiri kanan ya, momen yang berlawanan jarum jam sebesar 215,39 dan momen yang searah jarum jam sebesar 147,23. Jadi 215 tambah 147,23 dibagi dengan 12 ya, sehingga dia 5,68 kilonewton ya. Kilonewton meter ya, kilonewton meter. Dia masih dalam bentuk kilonewton saja. Sehingga 5,68 ini kita lihat perputaran batang itu. Sekarang mana yang lebih besar ini? 215kah atau 147? Nah, lebih besar 215, sehingga ini akan lebih dominan ini ya, lebih dominan berarti batang ini akan berputar ke berlawanan jarum jam. Seperti ini ya, dia akan berputar ke sini sehingga titik B akan diberikan reaksi positif dan titik C terangkat, maka reaksinya reaksi negatif ya. Nah, jadi di sini sudah otomatis positif B-nya berarti plus 5680 dan minus 5680 ya. Oke, sehingga ini bisa dijumlahkan 141 ya. Jadi yang kanan ini dan yang kiri ini ya, 96 tambah 40 tambah 5, 96 45 ya. Ini sudah dijumlahkan, maka dapatlah 141,68 yang ini dan 130,32 yang ini ya. Sehingga apabila dijumlahkan maka RC kiri ya, RB total sudah bisa kita dapatkan, yaitu 107,898 ini ditambah dengan 141,680 yang ini. Dijumlahkan dapatlah 249,578 ini dia. Ya, kemudian RC kiri sudah kita dapatkan 96, 40 dikurang 5,680. Maka dapatlah 130,32. Tapi dia masih bentuknya RC kiri, belum RC total ya. Oke, kita lanjutkan untuk mendapatkan RC total. Maka di sini kita tinjau di batang CD ya, batang CD. Batang C dan batang D yang ini. Batang CD ini ada momen juga di sini dan momen di sini. Kita lihat momennya lebih besar yang ini ya, berarti lebih dominan yang dia arahnya berlawanan jarum jam ya, maka otomatis batang itu seperti ini ya, berputarnya berlawanan jarum jam, sehingga batang RC akan memberikan reaksi peletakan terhadap momen yaitu ini ya, positif ya. Dan D akan memberikan reaksi peletakan terhadap momen untuk menyimbangi momen berputarnya batang ini, maka dia akan memberikan reaksi ke bawah yaitu minus ya, ini dia minus. Nah, itu untuk batang ini tadi caranya
untuk yang beban akibat beban tadi adalah P dikali A per L ya. Di sini biasanya A yang nomor 2 ini A, yang angka 2 meter ini A dan angka 4 meter ini B. Maka untuk mencari ini maka untuk yang RC yang kanan, RC kiri ini, RC kanan ya, RC kanan ini maka caranya adalah P diputarkan ke ruas yang ada di seberangnya ya. Jadi 72 dikali 4 atau 72 dikali 4 dibagi 6. Dan sebaliknya kalau untuk yang D maka 72 dikali 2. 72 dikali 2 bagi 6 dapat 24. Sehingga di sini dia 48 ini dan 24 yang ini ya. Sehingga apabila dijumlahkan maka dapat untuk RC kanan itu plus 66,538 sehingga apabila dijumlahkan dengan RC kiri tambah RC kanan maka dapatlah 196,858. Begitu pula untuk yang RD. RD juga begitu, dijumlahkan di sini untuk RD kiri maka plus 5,462. Ya, kemudian untuk batang yang paling ujung sebelah kanan itu DE. DE ini adalah cantilever ya. Cantilever itu adalah batang yang terjepit di satu sisi dan bebas di sisi yang satunya lagi ya. Jadi terjepit di sini. Jadi ada beban 24 kN di ujung yang bebas ini, maka terjadi momen sebesar 24 dikali 1,5 meter maka 36. Maka 36 reaksi perletakan momennya dan 24 adalah reaksi beban maka 0 ya. Maka momen yang terjadi adalah 0 ya. 0 di sini. 24 ini adalah 24 ini langsung karena perletakannya cuma satu, maka 24 ini semuanya dipikul oleh RE ya, RE kanan ya. Nah, maka 24 ini momennya kosong, maka 24 dijumlahkan dengan RD kiri tambah RD kanan, maka di sini RD-nya adalah 29,462. Oke, nah di situ sudah kita peroleh untuk reaksi peletakan, sehingga reaksi peletakan itu akan menjadi seperti ini. Reaksi peletakan di A yaitu 36,102 kN, reaksi peletakan di B 249,578 kN, dan reaksi peletakan di C 196,858 kN. Dan di D adalah 29,462 kN. Ini reaksi peletakan sudah kita dapat. Sekarang kita coba mencari momen batang. Di sini saya akan gambarkan mengenai momen batang AB. Ya, momen batang AB ini adalah momen yang ada di sini. Kita langsung mencari momen itu dari ujung sini, pergerakannya dari A ke B. A ke B adalah RA, ya, RA di sini dikali dengan X. Ya, bebas jadi sepanjang batang ini. Maka di sini bisa kita diberikan simbol X dan untuk beban ini kan reaksi peletakan RA, dan untuk beban Q ini dia adalah lebih gampangnya kita Q ini resultannya ada di tengah-tengah badannya, maka di situ namanya setengah ya. Jadi maka di sini setengah Q(X) kuadrat ya, setengah Q(X) kuadrat. Jadi X ini ada dua, pertama X terhadap bebannya dan X terhadap resultannya, maka di sini ada X kuadrat ya. Jadi kalau dimasukkan angkanya di sini RA-nya 36 dikali X dikurang setengah, Q-nya 24 dikali X kuadrat, maka di sini ada persamaan 36,102 dikali X dikurang dengan 12 dikali X kuadrat. Ya, sehingga apabila kita substitusikan X itu adalah 0, mulai dari sini nolnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 ini dia, maka ini X-nya 0, maka kita masukkan ini, substitusikan dengan persamaan di atas, maka hasilnya 0 ya. Kemudian apabila X-nya 1, kita substitusikan ke persamaan ini, hasilnya 24. Dan selanjutnya apabila X-nya 6, maka kita substitusikan hasilnya minus 215,388. Hasil ini harus sama dengan momen yang kita peroleh di momen B, karena posisi X6 ini adanya di titik B ya, 215,388. Kita lihat ya, kita lihat di sini berapa hasilnya, 215,39 ya, mendekati 39 dengan berapa tadi, 388, sama ya, persis sama. Oke, nanti kita akan sambung lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.